syukur atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Buat napas kehidupan pagi ini, kami merasakan kembali berkat-Mu. Biarlah kami juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan pegangan bagi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan buat hari ini bagi kita semuanya untuk memberikan kepada kita kekuatan bahwa kita mampu melakukan segala pekerjaan kita, diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-15, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Manusia atau setiap orang selalu dan pasti punya rencana hidup masing-masing. Setiap manusia punya rencana hidup masing-masing. Membuat rencana dengan hikmatnya sendiri, membuat rencana dengan pikirannya sendiri, membuat suatu rencana mengandalkan dirinya sendiri. Kita merasa bahwa kita mampu dan pasti bisa dengan pengetahuan yang kita miliki untuk membuat suatu rencana ataupun masa depan yang seperti inilah atau masa depan yang seperti itulah. Tetapi pernahkah kita sadar bahwa banyak rencana yang telah kita susun, bahwa masa depan yang telah kita prediksi dan susun itu akan ada yang gagal di antaranya? Atau pernahkah kita sadar suatu rencana yang telah kita susun, suatu masa depan yang telah kita rencanakan, ada yang gagal yang sudah kita susun dan rencanakan tersebut? Sejak awal manusia diciptakan Tuhan, Tuhan sudah merencanakan bahwa kita manusia diciptakan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Manusia diberikan mandat untuk bertanggung jawab atas ciptaan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia atau kita semua diciptakan dengan keistimewaan yang Tuhan berikan. Dengan keistimewaan yang Tuhan berikan yaitu akal budi, akal pikiran untuk bertanggung jawab. Pikiran untuk bertanggung jawab, akal pikiran untuk melakukan suatu kebaikan yang menurut kehendak Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, inilah yang menjadi problem, inilah yang menjadi masalah hubungan manusia dengan Tuhan, bahwa kita lebih melakukan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Selain itu, kita juga umat Allah yang telah mengakui Kristus, yang telah mengaku menjadi pengikut Kristus, tidaklah boleh kita memiliki kesombongan untuk mengandalkan diri sendiri. Karena Yesus sendiri yang menjadi Tuhan Allah atas kita, seluruh orang percaya, Yesus yang adalah anak Allah yang telah kita percaya, bahkan Dia, Tuhan Yesus, meminta pimpinan Roh Kudus. Yesus meminta pimpinan Roh Kudus untuk mengurapinya, agar dia dalam setiap waktunya dia mampu melakukan dan melaksanakan semua kehendak Allah yang berlaku atas hidupnya. Yesus meminta
Roh Kudus untuk memimpin hidupnya agar dia mampu melakukan kehendak Allah. Apakah kita juga meminta Roh Kudus untuk mampu melakukan setiap pekerjaan kita agar sesuai dengan kehendak Allah? Melalui doa kita, baiklah kita meminta pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan semua kehendak Allah. Sebab Roh Kudus mengetahui apa yang diinginkan oleh iblis untuk mencobai setiap manusia. Roh Kudus telah mengetahui apa jalan pikiran iblis untuk menghancurkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi bulan depan, apa yang akan terjadi tahun depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, 1 jam kemudian. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Apakah kita ada yang tahu bahwa akan ada virus corona yang melanda di bumi ini? Apakah kita ada yang tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya? Apakah kita ada yang tahu ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, tiba-tiba seseorang itu sakit, seseorang itu meninggalkan kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun kita yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Manusia sepintar apapun, sehebat apapun, sesukses apapun, sekaya apapun, bahkan raja, presiden, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi kehendak Tuhan. Dengan inilah dalam Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dengan maksud pengajarannya bahwa kita harus mampu memahami makna Tuhan dalam kehendaknya. Artinya Allah yang memiliki daulat, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Sehingga setiap rencana kita harus kita sampaikan dalam doa. Setiap rencana kita, masa depan kita harus kita sampaikan dalam doa kepada Allah agar Allah memberkati semuanya. Karena itu janganlah hanya formalitas untuk mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang berlaku, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Tetapi kita masih terus terperangkap dengan kehendak dan keinginan kita yang lebih besar, sehingga mengabaikan kehendak Tuhan atas hidup kita. Biarlah dalam 1 detik, 1 menit, 1 jam, besok, minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk hari-hari selanjutnya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan, agar kehendaknya yang berlaku bukan kehendak kita, sehingga hidup kita semakin diberkati Tuhan. Amin, kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang punya kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah sumber berkat kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami memohon Tuhan, agar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, agar Engkau Tuhan yang benar-benar hadir di dalam hidup kami melalui curahan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dan menuntun kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.